Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan saya akan perkenalkan, nama saya Imam Kurnia Ismail. Saya sedikit akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Di sini kalau ada yang tidak tahu bisa lihat video ini dan bisa ditulis ya. Oke, penjelasannya. Pengertian pendekatan dalam pengembangan tentang menjelaskan tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan berbasis kompetensi dan berbasis karakter. Apa saja itu? Yaitu satu, pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara atau strategi dalam menyusun kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Jadi, pendekatan pengembangan kurikulum itu adalah cara atau strategi dalam menyusun kurikulum agar pembelajaran dan semua hal itu tercapai dalam berbasis kurikulum. Penjelasannya ini, pendekatan ini penting karena menentukan bagaimana siswa belajar dari hasil apa yang ingin dicapainya. Dan terkadang siswa itu mau ke sekolah ini mau belajar apa, ke sekolah itu mau belajar apa. Sebagai guru kita harus tahu dengan kurikulum ini. Dan keduanya yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Apa itu pendekatan pengembangan kurikulum? Yaitu cara atau strategi dalam menyusun kurikulum agar tujuan pendidik dapat tercapai. Jadi pendekatan ini penting karena menentukan bagaimana siswa belajar dan hasil apa yang ingin dicapainya. Jadi kurikulum ini, pendekatan ini sangat penting karena bagaimana siswa belajar itu hasil yang agar siswa tercapai dengan keinginannya belajarnya. Lanjut, pendekatan berbasis kompetensi. Tadi pendekatan pengembangan kurikulum. Yang lanjutnya yaitu pendekatan berbasis kompetensi. Apa saja itu? Yaitu satu, fokus pada kemampuan siswa. Ini adalah pendekatan berbasis kompetensi, bisa ditulis ya. Yang ke-1, fokus pada kemampuan siswa. Yang kedua, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga yaitu berorientasi pada hasil belajar. Ada 3 yang pendekatan berbasis kompetensi. Jadi penjelasannya, pendekatan ini menekankan bahwa siswa harus memiliki kemampuan nyata, bukan hanya teori. Jadi cara pendekatan ini yaitu menekankan bahwa seorang guru guru menekankan kepada siswa harus memiliki kemampuan nyata, bukan hanya teori gitu kan. Kadang sudah hafal teori tapi dalam segi kemampuannya tidak bisa gitu. Kita harus menekankan gitu dalam pendekatan berbasis kompetensi. Dan selanjutnya, apa itu tujuannya berbasis kompetensi? 1, ini tujuan berbasis kompetensi. Yang ke-1 yaitu siswa mampu melakukan sesuatu. Yang keduanya, siap menghadapi kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Jadi tujuannya yaitu agar siswa tidak hanya pintar. Jadi tujuannya bukan karena siswa tidak hanya pintar, tapi juga bisa menerapkan ilmunya. Terkadang kita sudah pernah kadang saya pernah mendengar bahwasanya sudah beres sekolah itu kadang peserta didik itu labil, mau lanjut kemana, mau apa kemana, tidak tahu arah gitu. Jadi untuk kurikulum ini yaitu tujuannya untuk berbasis kompetensi. Tujuan berbasis kompetensi ini agar siswa tidak hanya pintar tapi juga bisa menerapkan ilmunya dalam hal apapun. Terus lanjut contohnya. Ini contohnya bisa dilanjut ya.
Contohnya yaitu 1. Mampu membaca Al-Quran dengan benar. 2. Mampu melaksanakan sholat dengan baik. Yang ketiga, mampu menyelesaikan soal. Jadi 1 contoh, mampu membaca Al-Quran dengan benar. Terkadang tahu dengan teori idhar ini gimana, tapi pas prakteknya tidak bisa. Ada yang gitu. Cara membacanya tidak bisa. Itu tahu teori tapi tidak bisa, tidak mampu gitu membacakan hukum-hukum tajwidnya. Yang kedua, mampu melaksanakan sholat dengan baik. Tahu sholat 5 waktu, tapi pas waktu adan, waktunya adan kumandang kadang susah gak mau atau gimana gitu. Dan kadang-kadang pas sholatnya juga kadang-kadang lupa, kadang tidak tahu apa itu buat apa sholat, buat apa manfaatnya sholat apa gitu. Jadi kurang tahu. Yang ketiga, mampu menyelesaikan soal dalam ujian apapun. Kalau kita bisa, insya Allah bakal mampu menyelesaikan soal. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis karakter. Apa saja itu? Yang ke-1 yaitu fokus pada sikap dan akhlak. Yang kedua, menanamkan nilai moral. Yang ketiga yaitu membentuk kepribadian siswa. Jadi ada 3 pendekatan berbasis karakter. Yang ke-1 fokus pada sikap dan akhlak. Yang kedua, menanamkan nilai dan moral. Yang ketiga, membentuk kepribadian siswa. Jadi pendekatan ini bertujuan membentuk siswa menjadi pribadi yang baik. Untuk pendekatan berbasis karakter ini yaitu bertujuan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang baik. Tujuannya apa? Berbasis karakter. Yang ke-1, membentuk akhlak mulia. Yang kedua, menanamkan nilai jujur, disiplin, tanggung jawab. Dan yang ketiga, membiasakan perilaku baik. Ini sangat gampang tapi sulit untuk menanamkan hal-hal, membentukkan akhlak mulia untuk peserta didik, dan menanamkan nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, membiasakan perilaku baik. Jadi ini sangat disebutnya sangat gampang tapi sulit gitu. Jadi penjelasannya, karakter sangat penting agar ilmu digunakan dengan benar. Terkadang peserta didik membentuk akhlak mulia. Kita kalau tidak mempunyai kurikulum ini, terkadang orang yang pintar tidak tentu bisa jujur, dan tidak tentu yang jujur bisa tanggung jawab. Jadi kebalikannya ini sangat susah. Contoh karakternya berdoa sebelum, kita sebagai guru ini contoh-contohnya. Kita harus menanamkan sebagai guru, contoh berkarakter gini. Berdoa sebelum belajar, terus lanjut jujur saat ujian. Yang ketiga, menghormati guru. Hal kecil seperti ini penting dalam kehidupan sehari-hari untuk peserta didik dan bisa menanamkan jiwa yang baik dan berakhlak mulia. Dan perbedaan antara kompetensi dan karakter yaitu kalau kompetensi itu kemampuan, kalau karakter itu adalah sikap. Jadi kompetensi itu tentang apa yang bisa dilakukan, sedangkan karakter tentang bagaimana sikapnya. Kalau kompetensi itu tentang apa yang bisa dilakukan, kalau sedangkan karakter tentang bagaimana sikapnya. Jadi antara yang dilakukan dan bagaimana sikapnya gitu. Yang ketiga, yang lanjut kita akan hubungan keduanya. Jadi kalau antara kompetensi dan karakter itu harus seimbang. Kompetensinya kalau 5, karakter juga harus 5 menanamkannya. Dan harus saling melengkapi. Pasti berbeda antara karakter dan kompetensi. Jadi kalau hanya pintar tanpa akhlak itu berbahaya. Dan kalau hanya baik tanpa kemampuan juga kurang. Jadi intinya harus saling melengkapi. Alhamdulillah dari saya segitu, dan kesimpulannya yaitu bisa diambil kalau kompetensi yaitu membuat siswa mampu dan karakter membuat siswa berakhlak baik, dan yang ketiga keduanya penting dalam pendidikan. Jadi intinya, jadi tujuan pendidikan adalah menciptakan siswa yang pintar dan berakhlak mulia.
Itu segitu saja. Kalau ada yang salah mohon maaf dipahami karena saya dalam proses belajar. Dan kalau ada hal yang baik bisa ditulis dan bisa diamalkan. Kalau ada yang tidak baik dan ada salah mohon maaf kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.